Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah karya Syekh Jamil Zainu. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tanda yang pertama dari Al-Firqatun Najiyah. Kita sebutkan bahwa ciri mereka atau tanda Al-Firqatun Najiyah jumlah mereka sedikit. Dan telah dibawakan beberapa dalil oleh Syekh pada pembahasan tersebut. Kemudian pada pembahasan yang kedua atau tanda yang kedua, Syekh mengatakan Al-firqatun najiyatu yu'adihimul kathiru minan nas. Al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah dimusuhi oleh banyak manusia. Wa yaftaruna alaihim, dan manusia sering kali membuat kedustaan-kedustaan atas nama mereka, atas nama ahlu sunnah wal jamaah. Wa yunabizuna bil alqab, dan mereka memberikan gelar-gelar yang buruk kepada para pengikut al-firqatun najiyah. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena apa yang mereka bawa, yakni yang dibawa oleh al-firqatun najiyah, banyak bertentangan dengan keyakinan yang ada di tengah masyarakat. Keyakinan yang selama ini dipegang oleh masyarakat, yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang, menyelisihi apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-firqatun najiyah adalah kelompok yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti akidah Rasulullah, mengikuti pemahaman dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bila mana para rasul, para anbiya dimusuhi oleh masyarakatnya, demikian juga orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah dan ajaran para nabi dan rasul akan dimusuhi oleh orang-orang. Walahum uswatun bil anbiya. Mereka, yakni al-firqatun najiyah, memiliki contoh dari kalangan para nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina qala Allahu anhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi para nabi dan rasul ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah, menyampaikan nubuat dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi orang-orang yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas mereka tidak akan senang, mereka tidak akan sepakat dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Demikian juga masyarakat atau kebanyakan orang tidak sepakat dengan apa yang dibawa oleh al-firqatun najiyah yang berusaha mengikuti nabi. Aduwan, Allah jadikan bagi para nabi adu, musuh. Syayatinal ins, baik musuh dari kalangan syaitan manusia, wal jin, maupun syaitan dari kalangan jin. Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin, syaitan ini
ya, baik yang dari kalangan manusia maupun jin, saling memberikan wahyu, saling membisiki. Zukhrufal qawli ghurura, memberikan pengaruh, memberikan inspirasi-inspirasi berupa ucapan-ucapan yang indah untuk menipu, ya, untuk menyesatkan. Ya, jadi syaitan dari kalangan jin memberikan wahyu, memberikan bisikan, pengaruh, informasi kepada syaitan dari kalangan manusia untuk memusuhi para nabi dan rasul. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه قومه. Inilah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum beliau berkata tentang beliau, sahirun kadzab. Rasulullah dipanggil sahir, Rasulullah dipanggil kadzab. Sahir penyihir, kadzab tukang bohong, pendusta. Ya, demikian juga ahlu sunnah. Ya, ketika mereka berusaha untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk keluar dari lubang-lubang kesyirikan menuju tauhid, maka mereka dianggap suka mengkafir-kafirkan umat Islam. Jadi ahlu sunnah dituduh suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ketika ahlu sunnah berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berusaha menetapkan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, sebagian orang kemudian mengatakan, oh, mereka ini adalah musyabbihah, orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah kedustaan yang nyata. Persis seperti apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terdahulu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan gelar-gelar yang buruk oleh kaumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai penyihir yang dusta. Kapan? Hinama da'ahum ila tauhid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu shadiqal amin. Padahal sebelumnya mereka, kaum Nabi Muhammad, menggelari beliau dengan panggilan As-Sadiqul Amin. Seorang manusia yang jujur lagi terpercaya. Namun gara-gara mendakwahkan kebenaran, gara-gara mengajak kepada risalah dari Allah, mengajak kepada nubuwah dari Allah, mengajak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka enggan. Ya, sehingga mereka melupakan gelar As-Sadiqul Amin yang sebelumnya mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbalik, mereka menggelari Rasulullah dengan sahirun kadzab, penyihir yang dusta. Maka ini adalah ciri yang kedua atau tanda yang kedua, banyak sekali manusia yang memusuhi ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah dan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.